malam kepada teman-teman yang udah join di acara Traktir Bincang Kreator ini. Untuk di kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama Kamitia. Siap ya? Halo, tes. Kamitia, apa kabarnya Kamitia? Saya dengar kemarin lagi sakit ya? Oh iya, aku udah mau baik kok. By the way, maaf ya kalau misalnya ada suara masjid, soalnya emang lagi rame di sini, maaf ya. Oke, nggak masalah Kak. Gak apa-apa ya. Ya, nggak apa-apa. Mm, Sakit mm, apa mm. Kamitia? Lagi kenapa sorry? Sakit apa kemarin? Oh, kemarin aku tuh sempat sakit gigi gitu kan ya. Hmm, Jadinya agak susah ngomong gitu loh, makanya aku ambil hiatus stream kan. Tapi sekarang udah membaik nah, kok, udah kempes juga. Kemarin tuh sampai bengong loh. oh iya ya. Sekarang udah nggak apa-apa kok, udah bisa ngomong. Hai, syukur. Iya. Kebanyakan menghisap darah enggak? Ya kayaknya kebanyakan ini deh, ngisap darah yang manis-manis gitu ya. Aduh, wih. Soalnya saya Ya, dapat kabar dari mana gitu, Kamitianya lagi sakit katanya. Waduh. iya. Aku sakit udah 3 minggu berarti totalnya ya. Oh, ya. Iya, lama juga kan recovery-nya. Tapi aku harap semoga yang di sini sehat-sehat terus ya, jangan sakit-sakitan kayak aku. Gak bisa Amin, ngapa-ngapain. amin. Apalagi sakit gigi ya kayak. Mendingan sakit hati deh kayaknya daripada sakit Oh, gigi. jadi nyanyi lagu gigi jet. Waduh, aduh ya ampun. Hmm. Kalau kayak gis gimana kak kabarnya kak? Saya Oke, cek mikrofon 1, 2, 3. 4, 5, 6. Oke, semoga saja kedengeran ya suaraku. Gimana dari Kak Egis dan juga saudari Miti? Lancar semua ini suaranya kedengeran? Wah, kedengeran banget. Lancar. Alright, mantap kalau begitu. Ini jadi mau gimana nih mulainya dari Kak Egis dulu, sambut-sambutan terlebih dahulu. Mungkin kalau dari saya sebagai perwakilan dari Traktir, selamat datang kepada teman-teman semua, selamat berjoin. Semoga di Traktir Bincang Kreator ini kita bisa mengambil pelajaran apa-apa yang nanti kami Tia sampaikan atau Pak Kucing sampaikan gitu kan. Semoga bisa menjadi teladan juga bagi kita untuk terus berkarya menjadi lebih baik gitu kan. Menjadi kreator yang selalu growth gitu. Seperti itu sih mungkin. Mantap Kak Egis. Jadi kalau begitu ini bisa kita langsung mulai ya karena berhubung sudah masuki jam 7 sesuai dengan schedule sebelum kita undur-undur. Ya, and we are finally live, ladies and gentlemen. Ya, selamat datang kepada para sobat Traktir, Cynthia, dan juga kawan-kawan podcast show yang sudah menyempatkan diri untuk hadir di Twitter Space Traktir ID pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Pak Kucing, voice talent dan juga host utama dari acara podcast The Lazy Cat Podcast Show, yang bisa teman-teman dengarkan ya dari berbagai macam aplikasi streaming, always free, and on your demand, wherever and whenever you are. Nah, di malam hari ini, saya diberi kesempatan dan diajak oleh Kak Igis dan juga teman-teman dari Traktir ID untuk menjadi host utama dari acara Traktir Bincang Kreator. Nah, di sini pasti Sobat Traktir ataupun teman-teman yang baru mendengarkan pasti penasaran kan ya, ini event apaan sih? Well, tentunya di acara berikut, Traktir akan men-showcasekan konten creator yang lagi hits untuk saling berinteraksi dengan para fans dan audiens yang hadir. Saling sharing tips juga bagi sesama content creator yang penasaran mau mencoba juga berkecimpung di bidang ini, bagi sebagai VTuber, podcaster, ataupun konten-konten lainnya. And of course, we're gonna have a good entertaining time tonight. Dan pastinya di sini para ratusan, ribuan, dan jutaan sobat traktir yang hadir pasti nggak sabar kan buat menyambut gestar kita di malam hari ini ya. Ayo makin tunjukkan antusiasme kalian dan ramaikan event malam hari ini. Para Cynthia, let me hear your voice. Mana suaranya? Elias, gimana sih listener semua kan di sini? Well then, without further ado ya, introducing our main guest of the night, VTuber dengan total 600.000 lebih subscriber ini memang ahlinya dalam memanjakan para fansnya dengan vibe imut dan apa ya, kalau katanya orang-orang sih wangi-wanginya. Please welcome the all-alluring, everything dashingly purple, your go-to virtual vampire idol, Bithia Bedford. Woo! Ini gak bisa tangan ini. Tepuk tangan Hello gini aja. everyone, this is your virtual vampire idol Bithia Bedford di sini seperti biasa ya teman-teman.
Wuh, Hai. gila. Selamat malam saudari Mitia. Bagaimana kabar di malam hari ini? Selamat malam, kabarku sangat baik ya, karena kan ya seperti yang kalian tahu, aku kan juga lagi hiatus nih, tapi sekarang keadaanku udah membaik banget. Aku udah fit, jadi Alhamdulillah. aku udah bisa, iya, udah bisa ngomong lancar. Good to hear. Tadi sempat iseng-iseng denger ya dari obrolan di awal-awal acara Kak Igis ya. Kak Mitia sempat sakit gigi tadi ya? Iya, sakit gigi. Waduh, memang lagi musimnya kayak ini kebetulan teman-temannya Pak Kucing banyak yang sakit gigi juga kebetulan juga. Oh iya, pantesan rumah sakit mana-mana tuh juga penuh gitu. Iya, Nggak iya. tahu ya, kayak lagi Aduh. musimnya deh. Memang. Sebelum itu salam juga ya ke Kak Miti. Akhirnya ada platform kesempatan nih buat aja bincang-bincang nih akhirnya. Asik. Salam kenal. Wih. Iya. Dan sebelum itu one additional tidbit ya. Congratulations on the 600k subs dan juga akhirnya sudah buka open membership nih ya di channel YouTube-nya kalau nggak salah. Oh, iya, oh my god, aduh, sumpah ya, thank you. Aduh, mixed feeling juga sih. Tiba-tiba 600 gitu kan ya. Apalagi aku lagi hiatus gitu. Aduh. Boleh Ah, di-share sedikit nggak vibe juga rasanya pas tahu-tahu dapat 600k subs gitu pas lagi hiatus-hiatusnya itu kayak gimana? Describe the feeling. eh, it's mixed feeling lah. Apa kayak seneng, tapi sedih juga karena nggak bisa langsung selebrasiin gitu loh. Sebenarnya aku tuh udah ada rencana kan buat selebrasiin 600.000, tapi keundur gara-gara akunya sakit gigi dan nggak bisa streaming. Aku kan juga Oh, disuruh bed rest kan sama dokter gitu, jadi masih belum bisa gitu waktu itu. kenapa nggak sekalian di sini aja kita rayakan 600k subs dengan para teman-teman sobat traktir dan juga Simti yang lagi hadir nih. Sekalian Oke, aja. mantap, let's go. Outstanding. Nah, sebelum kita lanjut ke bincang-bincang pertanyaan yang hangat dan spesial untuk talk show malam hari ini, mungkin di sini ada teman-teman sobat traktir yang baru datang ya dan penasaran dengan gestar kita pada malam hari ini. Oleh karena itu, kita persilakan ya Kak Miti untuk memperkenalkan diri kepada para ribuan dan jutaan dan miliaran audiens kita sekarang. Hai, Dozo. Halo semuanya, aku Mithia Bedford. Buat yang belum kenal aku VTuber indie dari Indonesia. Aku vampire by the way, bukan sukubus yang apa namanya? Aku udah jadi VTuber dari 1 Desember 2020. Berarti udah setahun lebih ya, sekarang gitu. Ya, apa lagi? Aku suka boba. Makanya traktir aku boba taro, guys. Boba Taro. Nah, itu nanti bakal kita ulik di bagian pertanyaan-pertanyaan ya mengenai filosofi gaya anjir. Nah, excellent. Anjay. Sekarang kita bisa siap-siap masuk ke sesi pertanyaannya, ibarat acara kuis nih jadinya. Apakah Kak Miti sudah siap? Siap, Kak. Saya siap. Iya. Kalau sudah siap, mari kita lanjut dengan pertanyaan pertama. Akses flash. Salah. Akses Alright. oke. Ya, itu referensi jadul banget itu masalahnya. Iya. Nah, ini sebelumnya pingin tidbit satu lagi ya. Ini ketawanya memang khas banget ya, ala-ala vampire yang jahat-jahat gitu. Kesannya kayak Dracula vibe-nya menjual banget. Udah jadi ciri khasnya si Miti sendiri nih. Apa tuh? Maksudnya ketawanya? Iya, ketawanya vibe-vibe Dracula, vibe-vibe apa, vampirnya tuh Wah, memang khas banget ya. ini pertama kali loh ada yang ngomong vibe-nya Dracula. Biasanya viewer aku tuh bilangnya vibe-nya kuntilanak ya. Pada bilang kayak kuntilanak. Ini diperbagus, guys. Pak Kucing, gak Bersyukur, apa-apa kok. Kamu gak usah gak enakan gitu. Aku paham kok. justru bersyukurlah pada malam hari ini Anda disambut oleh host yang kebetulan bisa dibilang ya expert di dunia perkelonikan dan perhororan. Jadi lumayan ya Oh. begitu lah. Mendalami dunia horor juga soalnya. Oh iya? Oh, aku suka loh Iya. dunia horor loh. Tadi Wow. bisa kapan-kapan collab-collab lagi nih. Asik. Boleh. Nah, tapi berhubung ini lapaknya traktir ya, juga nge-cover, kita juga ingin memberikan sharing dengan teman-teman konten creator juga di sini ya. Mari kita mulai dengan pertanyaan pertama. So, let's go back to memory lane ya. Kami semua penasaran nih. Tadi kan sempat nyebut awal mulanya sekitar bulan Desember tahun 2020 ya. Tapi kalau boleh tahu nih, Kak Miti, bagaimana sih awal mula Kak Mitia bisa terjun menjadi seorang VTuber? Atau let's say, apa sih yang menjadi inspirasi atau motivasi utama Kak Miti menjadi VTuber? Tentu saja tuh berawal dari tadinya tuh kan emang pengen apa ya? Gimana ya caranya nyalurin bakat tanpa aku tuh harus nunjukin identitas gitu kan ya sebenarnya. Terus temen aku tuh ada yang nyaranin, "Coba deh Mit, ini Mit," gitu. Akhirnya ada yang ngasih klip Pekora kan ya.
Pekora, terus Pekora. Pekora, misalnya Pekora, terus ngasih klip Takarajiman tuh juga. Kayak, oh ini VTuber gitu. Oh gitu. Saya kira teman aku tuh ada yang ngabarin kalau oh ini lagi open audisi itu kalau nggak salah tuh 2020 bulan April ya kalau nggak salah ya. Apa Juli ya? I don't know. Pokoknya sekitaran pertengahan gitu deh kan ya. Terus ya aku disuruh ikut audisi tuh. Tapi nggak lolos gitu ya. Aku udah ikut Oh, audisi udah 2 kali baru. 2 kali Gitu. audisi ya. Iya, jadi awalnya tuh emang nggak ada niatan untuk jadi VTuber indie gitu ya. Jadi, oh mungkin, karena ya dari keterbatasan modal juga kan pada saat itu. Terus ya udah tuh karena udah 2 kali ditolak, aku udah desperate kan. Akhirnya aku putusin untuk, jadi VTuber indie gitu. Akhirnya ya teman-teman aku juga beberapa ada yang bantuin aku buat debutnya gitu, dan terjadilah Nitya Bad. Berawal Ya, karena diracunin teman-teman ya ceritanya berarti ya kalau disimpulin. ya guys, saya dijatuhin ke lubang ya. Masuk ke rabbit hole, tapi mungkin ya karena butterfly effect-nya dari situ malah sekarang bisa berkembang pesat dan memiliki berbagai macam pengalaman dan bisa jadi media seperti yang sekarang ini ya, yang lebih dari 600K subs dan banyak simpernya juga ya. Aku bersyukur banget sih aku memilih jadi indie sebenarnya. Aku memilih jadi Hmm. VTuber gitu. Nah, iya sih. Nah, selama 1-2 tahunan ya semenjak bulan Desember kemarin itu ada beberapa pengalaman-pengalaman yang khas nggak? Dalam artian let's say sejauh ini pengalaman yang paling khas Kak Miti menjadi seorang VTuber itu apa sih? Pengalaman ya, kalau aku sendiri sih, aku kan dulu itu kan anaknya tertutup banget ya, maksudnya introvert, kikuk juga, terus juga nggak bisa public speaking gitu. Nah ini berkat aku menjadi VTuber tuh, itu membantu banget sih, gitu. Hmm. Bantu, oh gimana ya cara cara, ngomong sama audiens biar mereka tuh nggak bosen sama aku, gimana ya caranya gitu. Terus ya, apalagi ya? Banyak sih sebenarnya kalau dibilang pengalaman, tapi yang paling berharga itu sih, kayak aku merasa karakterku pun juga ikut berkembang gitu di sini gitu. Jadi aku seneng. Itu Nah, sih. kemudian Mhm. tadi sempat menyinggung karakter ya, dan menurut aku sendiri Kak Miti ini desain dan vibe-nya bener-bener eye catching banget. Inspirasi yang ngambil vampir ini gimana ceritanya? Memang juga tertarik dengan dunia perhororan atau kebetulan suatu hari sempat digigit oleh kelelawar gitu terus jadi vampir juga kah? Mmm, eee, gimana ya, kalau di balik Mitya sendiri sih terinspirasinya itu dari tahu ini nggak anime Owari no Seraph, tahu nggak? Ah, Atau mungkin pernah dengar, saya tahu. nah di situ tuh ada ratunya. Itu namanya tuh Hmm. Crutes, itu dia ratu vampir di situ. Itu yang dia yang mimpin kerajaan vampir waktu itu, terus dia berkhianat, dia ngebela manusia gitu. Dan ya gitu deh dari dia sih. Terus aku kan juga main game namanya Shadowverse. Nah, di situ ada karakter vampir Loh, main Vanya. Shadowverse juga ternyata. Wah, Loh, saya main ini loh. Sekarang udah enggak karena metanya udah ya, ya jadi sih, aku ngikutin aku pemain Bloodcraft baru sama Heaven. Terus ya aku suka Vania. ini Tuh. kalau bahas mengenai Shadowverse bisa malah 2 jam lebih nih acara jadinya. Oh no. Aduh, ini nanti bisa dihajar sama Kak Egis nih out of nowhere. Aduh, jangan deh. Jangan deh, tadi Aduh. jitak lagi kita. Jangan. Iya, nah, tadi itu teman-teman udah denger ya kalau misalnya Kak Miti ini sendiri juga ada lore-nya ternyata di balik seorang Mitya Bedford. Nah, bisa lanjut ke beberapa pertanyaan-pertanyaan hangat yang selanjutnya nih. Menurut Kak Miti nih, berhubung bisa dibilang sangat experience ya di bidang berikut, dengan pesatnya perkembangan audiens dan juga teman-teman yang tertarik mencoba jadi VTuber atau virtual talent tuh semakin banyak ya. Preparation atau langkah awal apa yang paling dibutuhkan atau disiapkan untuk menjadi seorang VTuber? Hmm. Ini secara material kah atau gimana tuh? Oh, anything. Menurut Kak Miti Anything. sendiri yang benar-benar penting banget dan harus dipersiapkan itu apa aja sih? Kalau aku sih untuk awal-awal banget sih eh tekad dan tujuan sih sebenarnya. Nentuin itu sih. Kak, dan tujuan. Ketimbang karakter dan lain-lain gitu. Cuma sebelum jadi VTuber tuh kamu juga harus punya fondasi, ini gue jadi VTuber buat apa ya? Gitu. Dan berpegang teguh sama fondasi tersebut menurutku. Kalau untuk tekad tuh misal kita dulunya itu misal kayak aku dulunya kan emang pendiam banget nih. Dan aku tuh, keluar dari zona nyaman aku gitu. Karena kenapa? Ketika kita menjadi apalagi indie ya, ketika kita jadi Hmm. VTuber indie, kita nggak mungkin dong diem-dieman dan kita nggak join sama komunitas gitu, ya nggak sih? Hmm. Karena itu kan juga, banyak koneksi juga kan, we need that gitu.
every content creator tuh juga butuh itu gitu. Kalau misalnya kita berada di zona nyaman kita, ya kita juga apa ya, kita nggak bisa nunggu bola itu datang, tapi kita juga harus nyamperin bola tersebut gitu. Dalam Apa? artian juga nyari usaha memang kan ya, nggak sekedar kayak kita nunggu konten aja Iya, bakal stuck di situ juga kan ya. benar. Kadang orang-orang tuh gimana ya? Menurutku salahnya di situ sih. Apalagi kita indie kan kita nggak bisa berharap oh ada orang yang datengin kita gitu. Cuma kadang kita juga harus mengejar orang tersebut gitu loh. Bukan maksudnya untuk leeching atau apa. But itu bentuk apa? Itu salah satu bentuk usaha juga gitu untuk kita. Apalagi yang emang kita nggak punya manajemen sendiri gitu ya. Jadi kita sendiri yang nentuin marketingnya seperti apa tuh untuk VTuber ini itu. Ya, Menurutku. berarti bisa dibilang challenge-nya itu lebih banyak karena kalau VTuber indie bergerak sendiri harus memang riset sendiri, mempersiapkan Iya. sendiri, dan kurang lebihnya harus lebih banyak usahanya memang ya kayak gitu ya. Iya, menurutku sih untuk awal-awal itu dulu ketimbang kamu mikirin karakter yang bagus. Kalau marketingnya nggak bagus, kayaknya percuma deh menurutku. Waduh, itu kata-kata pepatah yang bisa dicatat oleh teman-teman sobat traktir di malam hari ini. Bisa tuh jadi kata-kata motivasi itu nih ya. Nah, let's head back to talk about content ya. Biasanya kan ada beberapa VTuber yang ciri khas kontennya ada tersendiri ya. Let's say memang pure streaming aja, ada yang downloadan dan kemudian ada yang juga let's say free talk aja. Nah, kalau bagi Kak Miti sendiri sejauh ini jenis atau style konten yang dibuat oleh Kak Miti ini sampai saat ini seperti apa aja? Kalau aku sendiri sih masih apa ya, masih muter untuk di free talk dulu karena jujur di posisi aku yang sekarang tuh aku butuh ngebangun komunitas yang kuat juga kan ya. Jadi menurutku perbanyak komunikasi sama viewer itu penting juga sih. Gitu. Atau enggak main game santai gitu. Dan actually aku lagi ngelakuin download sebenarnya. Cuma belum aku lanjut lagi gitu. Download sih aku masih terusin. Gitu. Downloadan ya. Nah, tadi sempat nyinggung mengenai memainkan berbagai macam game ringan. Kalau boleh tahu ini biasanya game yang dimainin sama si Kak apa aja ya? Untuk sekarang sih aku main game-game yang di-reach juga sama pasar tuh, misal kayak Stumble Guys, terus juga kayak Warnet Simulator tuh aku juga sebenarnya udah main. Cuma aku Simulator ya? iya, Warnet Live. Iya. Terus kayak Apex, jujur kalau Apex tuh itu kan game kompetitif ya. Cuma menurutku kalau Apex itu aku bisa sambil ngobrol kok sama viewer gitu. Jadi nggak masalah gitu. Terus juga main game-game santai kayak Unpacking juga. Tuh. Itu sih. Jadi bisa dibilang variasi dari konten yang diberikan oleh Kak Miti bagi para audiens pun juga banyak ya, nggak mesti satu hal aja dan kemudian satu hal yang lainnya, tapi benar-benar bervariatif ya. Tapi ya aku sih lebih condong ke free talk sih sekarang sebenarnya. I see. Nah, Balik lagi ke poin yang awal ya. nah, ini masih nyambung dengan pembahasan mengenai free talk ya. Dengan seiringnya waktu dan juga usaha, tadi kita juga mention kalau Kak Miti sendiri sudah mencapai 600 lebih subscriber yang semoga saja semakin menambah sesudah acara berikutnya. Amin. Nah, bagaimana caranya seorang Mitya Bedford bisa membuild up audience dan juga membuat mereka untuk menjadi penonton yang loyal? Wow, that's really Bobot nih hard. pertanyaannya. Aku sih perbanyak komunikasi, perbanyak interaksi, jangan dicuekin. Kalau misalnya emang bisa dibaca, baca aja chatnya gitu. Dan aku tuh tiap ngebaca satu komen itu bukan aku ngebales dia tuh bukan sekedar untuk membales tapi juga apa ya, kayak ngobrol gitu loh. Gimana sih? Gimana ya aku ngomongnya? Terasa kayak ngobrol langsung dengan audiens ya, engage secara langsung gitu ya. Aku tuh menurutku dengan apa ya, cara nge-treat viewer yang benar tuh itu ditentuin sama cara kita berkomunikasi sama dia sih. Kalau aku tuh kan sebagai Miti kan gimana ya, interaksinya kan kadang bisa jadi pacar, kadang bisa jadi sahabat juga, jadi teman juga, bisa bro-broan juga gitu. Jadi benar-benar nyesuaiin viewer tuh maunya gimana, mau ditanggepin gimana gitu. Dan tentu saja cara aku tahu viewer itu mau ditanggepinnya gimana dengan riset gitu. Jadi aku udah coba beberapa cara nanggepin mereka gitu. Terus ya aku saring mana ya yang lebih mereka suka gitu kelihatannya. Soalnya aku kan perhatiin banget tuh respon viewer gimana gitu. Jadi kalau disiplin bisa dibilang kalau salah dua dari traits yang harus dimiliki seorang VTuber adalah juga bisa harus adaptif dan berani eksperimen ya, ketemu dengan audiens yang biar kedepannya lebih enak engagement ngobrolnya ya. Betul. Jadi kedepannya juga nggak kaget gitu. Gimana ya?
Iya. Pak Kucing sendiri juga beberapa kali pengalaman sih ketemu dengan beberapa fans dan juga pendengar podcast show yang ya seperti itulah modelnya. Memang ada kalanya ya harus dikenalkan yang seperti itu biar nggak kaget juga kok. Betul sih. Iya. Nah, ini sekarang kita ada pertanyaan khusus dari Egis dan juga tim traktir nih. Menurut Oke. Kak Miti, apakah passion merupakan hal yang penting atau dibutuhkan dalam menentukan bidang karya bagi seorang VTuber? Ya. Ya. Of Jadi secara course. garis besar ya untuk passion ini dalam artian apa ya haruskah ada satu driving motivator atau satu driving factor yang dijadikan pegangan kalau aku mendadak lagi burnout atau lagi jatuh-jatuh dan bosan-bosan itu ada yang dipakai untuk ngembaliin semangatnya gitu. Gimana aku ngomong? Nggak salah sih. Ini lebih nyambung ke beberapa pertanyaan yang ada di bawah ini. Jadi kalau lebih diperjelas lagi pertanyaan dari Kak Igi sendiri ya, apakah Kak Miti sendiri punya suatu hal yang bisa dipegang kayak kata-kata pepatah, motivator gitu yang dijadikan penyemangat di saat lagi burnout atau butuhnya gitu? Oh iya. Motivator aku itu apa ya? Aku ngelihat stream aku sendiri sih. Kalau aku ya. Aku tuh kalau lagi burnout dan aku ngelihat stream aku sendiri dan aku ngelihat chatnya. Jadi punya motivasi gitu buat pengen streaming lagi deh gitu. Pengen streaming lagi deh. Gitu sih kalau aku. Atau enggak, aku kan suka keliling VTuber lain juga ya. Itu juga ada maksudnya gitu. Karena ibarat kayak bahan bakar nih, pengen ngisi lagi gitu loh. Gimana ya? Itu cara ngisinya tuh. Dengan nontonin VTuber yang lain juga gitu. Ada kayak semacam kompetitif sehatnya gitu ya, bisa dibilang ya. Iyalah. Pastilah. Nah, ini masih nyambung ya dengan pembahasan mengenai kompetitif tadi, ya, kompetitif sehat, kemudian tantangan seperti burnout sendiri. Kalau berdasarkan experience, apakah ada kayak semacam tantangan tersendiri lainnya menurut Kak Miti bergerak sebagai seorang VTuber? Tantangan tersendiri ya? Kalau untuk aku sendiri sih sekarang tuh membagi pikiran sih. Kalau aku ya. Pikiran tuh maksudnya di saat kamu lagi streaming, kamu jangan mikirin apa-apa dulu gitu. Kalau aku tuh akhir-akhir ini kan lagi lumayan banyak hal yang aku pikirin gitu. Dan jadinya kita nggak fokus. Itu sih. Itu tantangan terberat aku sih sekarang. Fokus sama satu hal itu untuk aku. Dan itu penting. Sama nge-manage waktu ya. Tuh. Ngebagi waktu. Membagi waktu ini juga ada pertanyaan khususnya nanti nih. Anjas, oke. Waduh, Saudara Egis. Suaranya mendal tuh. Mantul. Mohon maaf. Iya, lanjutkan. Silakan. Pak Egis juga ikut mau nimbrung dia. Jangan mau nanya beberapa pertanyaan khusus buat kami itu mungkin. Dilanjutkan dulu dengan Pak Kucing saja dulu. Kita di sini masih menyimak. Soalnya banyak pelajaran yang dari kami di barusan. Wah, kami tuh didengerin sama Kak Egis tuh juga dijadiin Suhu jadi mentor nih. Ini the Miti Ways. Suhu. Ya, berhubung tadi si Kak Egis juga menyimak dengan baik ya mengenai beberapa kata-kata pepatah dari Suhu Miti. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang baru lagi nih. Let's talk about the practical stuff now ya. Kalau boleh di-sharing nih, strategi dan skill apa aja yang menurut Kak Miti diperlukan untuk bisa mengembangkan konten-konten menarik di channel YouTube-nya nih? Skill. Berbobot pertanyaan saudara, berbobot. Oh my god. skill dalam berbicara, dalam menanggapi sesuatu, dimana ya kalau misalnya topik habis kamu harus ngapain, itu skill gak sih? I don't know. Adalah benar. Kadang rasanya bingung di saat gak tahu mau ngomong apa ya. Iya, itu penting sih menurutku. Dari semuanya ya, persetan lah kamu nggak bisa nyanyi, nggak bisa main game. Kalau misalnya kamu jago ngomong, itu viewer gak bakal bosen guys. Aduh, tapi pernah nggak sih Kak Miti ada pengalamannya di mana kayak kebetulan lagi zoning out gitu pas lagi tengah-tengah stream kayak aku sendiri pun juga pernah pengalaman yang di mana aku kadang lupa kalau tengah-tengah recording ini kosong ngomong apa tadi ya terus lupa baca skrip lagi jadinya. Itu pernah nggak sih ada pengalaman kayak gitu? Wah, pernah itu. Dulu kan viewer aku kan nggak seramai sekarang ya, jadi kalau nyari topiknya tuh harus diubek-ubek sendiri, terus aku kayak tiba-tiba bengong.
Itu awkward banget sih. Itu viewernya juga sampai, Miti kenapa? Kok diam? Kok nge-lag? Kirain internetnya nge-lag kan, ternyata otakku yang nge-lag. Aduh. Memang Wifi-nya bukan harus salah diganti ya internet guys. ya. Astaga, memang apa di saat kita lagi zoning out itu ya, kadang bisa fatal sendiri, jadi bingung-bingung sendiri mau lanjut ngomong apa ini, sampai lupa konten, sampai lupa momen lagi ngekonten ya, aduh. Nah, segueing into this next question, menurut Kak Miti bagaimana cara membuat konten yang menarik, berkualitas, dan juga bisa relate dengan para penggemarnya Miti sendiri? Tentu saja sih untuk ini ya, trial and error ya, pastilah. Misal kita pengen melakukan misal bikin konten talk show gitu, terus kita lihat nih, kita lihat apa namanya, kita bisa lihat penonton tertarik atau enggak kan itu kan juga dari concurrent stream-nya gitu. Kalau banyak, banyak yang tertarik. Terus besoknya kalau ada yang ngebahas, "Kak, coba Kak konten ini lagi dong." Berarti viewer-ku banyak yang tertarik gitu sih. Jadi, faktor besarnya itu ketika viewer tuh nagih konten yang sama gitu, kayak gitu kalau aku. Nah, itu Merespon tuh setelah teman-teman Sobat Traktir ya, kalau misalnya nagih mau dengerin cerita-cerita intisari dan juga tips-tips dan sharing juga dari teman-teman content creator, terus follow aja Traktir, semoga aja semakin banyak acara content Traktir berikut, dan jangan lupa untuk subscribe Miti juga, ikuti donationnya dia untuk dengerin lebih banyak kisah-kisah menarik dari Miti juga di Free Talk-nya. Nah, mantap gak tuh? Mantap gak tuh? S3 marketing ya teman-teman, sempat-sempatnya. Adalah Pak Kucing, podcast kucing nomor 1 kalian. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, tadi kan kita sudah sempat bahas mengenai berinteraksi dengan fans ya, di mana kita harus eksperimen dan juga adaptasi ya. Menurut Kak Miti sendiri, seberapa penting bagi seorang VTuber untuk mendengarkan masukan atau komentar dari para audiens atau penggemar yang dimiliki? Sangat penting lah. Kadang apa ya, kalau misalnya nih kita punya jalan, terus kita jalan lurus tapi kita nggak ngelihat sekitar kita gitu. Misal kita jalan lurus terus di depan tuh ada juglakan gitu ya. Terus ada orang ngasih tahu, "Mit, itu ada juglakan." Masa kita nggak ngindar gitu loh. Kayak gitu loh. Masa kita nggak dengerin? Kayak gitu sih logikanya menurutku. Dan satu hal lagi, teman-teman tuh harus bisa bedain mana yang namanya kritik sama hate comment, guys. Beda soalnya. Karena orang-orang masih sulit untuk membedakan gitu. Kita ngasih tahu sesuatu, kita kritik tapi malah dikira, "Ih, kok lu gitu sih?" Gitu. Padahal gue udah gini, ya udah tuh. Karena nggak semua orang suka dikritik kok. Tapi aku sendiri kritikan itu penting sih, karena itu berpengaruh buat perkembangan kita juga, gitu. Kritikan dan juga membedakan mana yang kritik, mana yang bisa diserap, dan mana juga bisa dikembangkan untuk sebagai content creator ke depannya ya Kak Miti ya? Betul. Mantap. Oke, selanjutnya nih, menurut Kak Miti, apa yang akan dilakukan seandainya ada konten nih yang sudah dibuat ya, sudah rilis, sudah up, sudah live, dan mungkin jadi VOD, tapi kebetulan hasil responnya sendiri kurang diminati oleh para viewer, atau mungkin di saat Kak Miti mendapat feedback yang kurang baik, itu gimana perasaan ataupun solusi yang bisa dilakukan oleh seorang Kak Miti? Kalau aku pribadi sih, kalau ngomongin perasaan ya, aku kayak, oh ya udah berarti coba yang lain deh, kayak gitu. Gitu sih. Dan solusinya ya itu. Jadi udah tahu nih peminatnya kurang gitu. Ya udah kita coba konten yang lain. Terus nggak lama balik lagi ke konten yang itu. Kalau emang kita suka juga ya ngejalaninnya. Kalau enggak ya udah nggak usah dilanjutin gitu. Kalau emang tergantung tujuan konten tersebut tuh tujuannya apa. Misal aku nih kayak main Apex. Jujur main game FPS tuh kan peminatnya juga nggak banyak ya, karena aku bukan pro player, of course. Aku VTuber, tujuanku ya streaming, aku interaksi juga sama viewer gitu. Aku entertainment, bukan pro player gitu. That's different, right? Gitu. Jadi orang datang ke aku itu bukan untuk ngelihat gameplay aku, tapi ngelihat aku ngobrol sama mereka, ngelihat reaksi aku main Apex tuh kayak gimana gitu. Cuma unfortunately ya walaupun Apex itu adalah game favorit aku dan aku suka banget stream Apex, peminatnya pun juga nggak begitu banyak, nggak semasif aku main Stumble Guys. Wah ya, Stumble Guys tuh beneran apa ya, cuma ngikutin tren aja lah sebenarnya. Itu trial and error juga tuh Stumble Guys gitu. Dan ya kalau emang aku pengen main Apex ya itu cuma nurutin ego aja sih, dan itu nggak sering. Makanya aku sekarang jarang banget main Apex karena ya aku tahu pasarnya nggak minat di situ. Jadi solusinya cari konten lain, karena konten tuh banyak gitu. Udah berisik banget nih. Itu
itu jangan-jangan sama viewer yang lagi denger ya, itu kemudian lagi Iya, di tengah kayak ngegas dia. aja kan. Aduh. Nah, Gitu sih. tadi kan sempat bahas mengenai trial dan error dan juga mencari konten. Ini nyambung sama Iya. pertanyaan selanjutnya nih. Mencari sebelum kita membuat konten ya, tentunya kan juga ada cara-cara tersendiri dalam mencari ide ataupun inspirasi dalam konten. Pak Kucing pun juga punya. Tapi kalau dari seorang Kak Miti, rahasia di balik mencari dan membuat konten itu kayak gimana sih? Ada nggak sih tips khususnya gitu? Aku nggak tahu sih ini bisa diaplikasikan sama teman-teman apa enggak. Kalau aku sendiri sih aku bukan cuma nge-research konten VTuber, tapi YouTuber juga gitu. Karena menurutku nih momentum kita VTuber sekarang ini tuh lagi bagus-bagusnya guys. Trafficnya lagi tinggi-tingginya banget. Lagi zaman-zamannya banget kita di-rate sama konten creator, maksudnya ya influencer YouTuber yang ya besar gitu ya. Tuh. Jadi pasarnya mereka pun juga bisa kecipratan ke kita kalau misalnya kita research mereka juga gitu. Jadi pasar VTuber tuh udah nggak sesempit itu, udah luas banget guys. Tuh. Jadi jangan takut buat nyoba hal baru menurutku. Gitu. Ibaratnya dengan semakin banyak kita memahami bahwa content creator juga nggak hanya berkecimpung di VTuber, juga bisa ngikut dan melihat ya riset dengan dunia lain itu. Bukan dunia lain ya, maksudnya dengan content creator lain ya, maksudnya kalau sama dunia lain. Kalau dunia Pak. Kalau dunia lain cukup di acara podcast saya aja ya, yang pernah langsung diganggu sama makhluk halus ya. Itu aja ya. Maksudnya lebih ke dengan saling kecipratan konten fame dan juga audiens tadi ya, misalnya kalau ngerti dari konten YouTuber yang lain atau YouTuber lain, sekilas kayak ada simbiosis mutualismenya gitu lah ya. Iya, betul banget. Jadi traffic mereka juga naik, kita juga naik. Itu penting sih. Win-win solution ya. Ya, sangat sih gitu. Gila, ini banyak loh nih tips-tips trik yang menarik. Guys, jangan lupa ditulis ya buat jaga-jaga nih ke depannya. jadi apa slogan-slogan khususnya terakhir nih. Tapi perlu siap. perlu digarisbawahi teman-teman, nggak ada yang instan. Semua itu nggak ada yang instan. Jadi emang harus dicoba berkali-kali gitu. Tapi jangan putus asa, jangan nyerah. Itu aja sih. Iya, itu kata-katanya bagus tuh, tidak ada yang instan ya. Karena kebetulan Pak Kucing sendiri juga kenal dengan beberapa teman-teman VTuber yang bergerak indie tuh, kadang mereka mikirnya udah jauh ke depan, udah langsung ke end goal-nya ya. Nah, menurut Kak Miti sendiri, kalau udah mindset-nya ke sana, itu cara ngubahnya biar nggak tersesat dalam perjalanan lah anggapannya, dan benar-benar nggak gagal dan bisa lebih improve untuk ke depannya. Itu ada nggak sih pepatah-pepatah khusus atau nasihat-nasihat yang baik buat teman-teman yang sudah kandung mindset seperti itu? Gimana ya? Sulit sih. Kalau itu mungkin kalau anaknya diajak ngobrol mungkin bisa sih aku ngasih saran gitu ya. Tapi kalau untuk general, I don't know, karena masing-masing orang kan cara pikirnya beda. Kayak sejauh apakah gitu? Ada gambarannya nggak sih? Ada misalnya? Let's say berharap dalam artian gini, aku punya cerita di mana ada teman VTuber itu udah bergerak sendiri, tapi udah berharap out of nowhere dalam 1 bulan bisa achieve ya let's say 10.000 ataupun 20.000 subs dulu dan bisa langsung call dengan teman-teman yang lain. Tapi dia sendiri pun tidak bergerak untuk mencapai hal tersebut. Dia hanya stay di posisinya dia, di comfort zone-nya aja gitu. Cara ngasih taunya ya? Biasanya konsultasi langsung nih dengan seorang Kak Miti ini. Oh, aku juga punya temen sih yang kayak gitu, dan aku ngasih tahu dia, lo harus keluar sih dari sini, lo karena cuma yang bisa nge-break pattern ini gitu. Cobalah bersosialisasi keluar juga, maksudnya nggak yang di situ-situ doang gitu loh. Kalau emang lo pengen berkembang gitu. Tapi kalau lo emang udah nyaman ya lo jangan ngeluh kalau misalnya di situ-situ aja, menurutku sih. Iya, aku lumayan keras ya. Gak apa-apa, keras aja karena ini kan sharing. Iya, orang yang kayak gitu tuh kadang kita harus digenterin juga, I don't know, biar sadar gitu. Ya, biar mental baja juga, biar kaget dengan realita. Karena kita kan ngasih tahu ini kan bukannya kita menggurui dia ya, tapi itu kan juga demi kebaikannya dia gitu. Nah, tadi Kak Miti juga sempat nyebut pernah beberapa kali bentrokan dengan terpecah belahnya pikiran ya di saat multitasking, dan mungkin let's say bentrok dengan jadwal in real life ya. Nah,
ini pertanyaan dari Kak Gis juga, bagaimana caranya seorang Kak Miti dapat mengatur waktu ataupun jadwal antara sebagai menjadi VTuber dan dengan kegiatan sehari-hari supaya waktunya tidak bertabrakan? Kalau aku sebagai indie pun, walaupun aku nggak bikin weekly schedule, tapi aku punya schedule sampai 3 bulan ke depan atau 4 bulan ke depan. Jadi di situ udah tertera semua tuh jadwal-jadwal aku di situ. Nah, kalau misalnya aku kan juga orangnya kan pelupa ya. Itu juga misleading sih kadang kalau misalnya aku lupa nulis gitu. Biasanya aku langsung nulis sih. Jadi misal aku dapat misalnya kayak sekarang nih tanggal 12 jam 7. Itu aku langsung tulis tuh di schedule. Jadi kalau misalnya ada orang yang minta collab atau aku harus kemana di jam segitu, aku bisa bisa bilang, "Oh enggak ini ada kerjaan," gitu loh. Ngatur waktuku sih segampang itu sih kalau perihal per-VTuberan ya, gitu. Hmm. Jadi bikin schedule sendiri, terus juga bikin upcoming schedule, upcoming kontennya tanggal segini mau apa, gitu. Walaupun aku nggak nge-publikasiin weekly schedule aku kayak VTuber-VTuber lain, tapi aku punya jadwal aku sendiri, gitu. Nah, Mhm. Kak Miti, karena aku juga pernah pengalaman ya dalam artian membuat timetable dan juga schedule. Kemudian, let's say worst case scenario happens ya, pas tanggal tersebut atau mendekati tanggal tersebut, ada beberapa hal yang bertentangan dan mengubah jadwal. Kalau Kak Miti sendiri, solusinya dalam mengatasi permasalahan tersebut apa ya? Kalau kalau aku sih itu tergantung ya, tergantung kita nih awalnya nih punya schedule sama siapa. Kalau misalnya emang kita ada kerja sama orang, aku sih prioritasin schedule aku dulu kalau aku. Jadi tergantung schedule-nya apa dulu sih, gitu. Melihat kembali ke konten dan habis itu baru bisa adaptasi ya, biar at least kurang lebihnya ada konten untuk pas waktu itu juga dan, apa ya, tidak, tidak memberi janji palsu ya anggapannya. Jadi, Mmm, pasar itu at least ada yang bisa diberikan kepada para fans ataupun audiens ya. betul. Kalau Mmm, aku sendiri sih, kalau emang urgent banget, mau nggak mau aku kayak sakit tiba-tiba gitu. Nah itu mau mau nggak mau tuh aku ya udah undur gitu, atau enggak kita kapan lagi streaming-nya gitu. Kalau I see, I see. Nah, ini nih ada beberapa pertanyaan yang menarik lagi untuk diulik nih. Nah, siap-siap nih. mhm Menurut Kak Miti, let's say ada kendala semisal viewer tiba-tiba mengalami penurunan, serta dengan adanya persaingan yang semakin ketat, bagaimana mhm, tindakan Kak Miti sebagai VTuber untuk mengatasi masalah tersebut? penurunan ya, penurunan, Hmm. mmm, mengeluarkan suatu hal yang baru sih, yang menurut aku sesuatu yang fresh, yang apa ya, yang biasanya juga belum dilakukan sama yang lain, gitu. Harus Kalau melakukan kalau hal yang ya. tapi ada timing-nya. Timing? Ya, jadi nggak langsung semuanya digas gitu, karena mau digas pun kalau misalnya timing-nya kita emang lagi turun-turunnya dan ada, sorry to say ada rival kita lagi naik-naiknya gitu, itu bakal bentrok gitu dan percuma menurutku. Jadi aku sih lebih baik nunggu nunggu timing-nya itu. Gimana ya aku ngomongnya? Weh. Gimana ya, aku sendiri juga, bisa tak simpulin loh. Jadi kayak lebih baik coba satu-satu daripada ujung-ujungnya kehabisan konten ya. Betul 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 betul. Jadi Oke. nggak gas semua gitu, santai aja. Mhm. Karena, kita sebagai konten kreator atau hidup kita pun itu kan nggak selalu di atas mulu ya, tuh, Mmm, there's ups and down juga, tuh wajar juga gitu. Dan ya mhm. kalau kalau emang sekiranya kita punya ide dan kita merasa, "Oh ini kita bakal naik nih, bakal balikin traffic nih," ya lakuin aja, coba aja. Kalau gagal, coba lagi gitu. Mhm. Nah, kemudian ke pertanyaan selanjutnya nih, ini sedikit out of the box ya, dan keluar dari skrip, Kak Igis pun juga nggak tahu kalau aku punya pertanyaan seperti ini ya. Nah, Kak Miti sendiri juga ada berbagai macam pengalaman ya, collab-collab juga. Nah, boleh dijelasin nggak kayak strategi ataupun planning di saat kita mengajak collab seseorang? Karena aku juga memahami, banyak teman-teman yang, eee, apa ya, bukan dibilang malu-malu ya, tapi lebih kayak belum ada pengalaman dalam mengajak collab seseorang. Nah, ini bisa dikasih tips nggak awalnya seperti apa, kemudian penentuan ide dan konten dan juga saat eksekusi itu harusnya kayak gimana sih? Apa ya, toto Mhm. kromonel lah. Nah. Oke. Mungkin, dikesampingkan Toto Kromo, kita ngomongin ini dulu deh, tujuan kamu collab tuh buat apa? Apa yang mau kamu persembahkan ke viewer kamu kalau kamu collab sama orang tersebut. Misal, yang kamu mau persembahkan tuh gameplay,
atau apa gitu. Nah, itu nanti diatur aja momen apa gitu. Atau enggak yang mau kamu persembahin tuh kayak komunikasi kalian gitu. Karena komunikasi seseorang itu kan bisa menjadi hal yang entertaining kan buat viewer gitu. Bisa jadi konsumsi publik juga gitu. Dari situ dulu, terus juga setelah itu kamu nentuin mau apa-apa, dibikin aja catatan sendiri gitu. Mau collab apa dicatat, baru setelah itu diajuin ke orangnya. Tapi tergantung, lagian tergantung orangnya. Misal orangnya itu temen deket kamu, but again, orang itu kadang salah mengira, oh dia tuh temen deket gue loh kayak gitu. Jadi kalau misalnya emang temen deket itu, maksudnya tuh kalian sering interaksi di Discord gitu ya, sering ngobrol di off stream atau kamu sering nongol di live chatnya gitu. Nah itu kamu tinggal ajuin aja dan kasih tahu detailnya, kamu mau ini mau itu, kapan, jam berapa, sama siapa aja, itu penting. Detail collab itu penting, jadi jangan 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 cuma kayak, eee "Meet collab Stumble Guys yuk," udah gitu doang. Iya Jadinya ya. tuh terus nanya lagi gitu. Sebisa mungkin kalian kasih penjelasan di mana mereka tuh tinggal jawab iya atau enggak gitu, menurutku. Hmm. Gitu. Nah, Terus juga, apa namanya, tata keramanya itu kalau misalnya agensi ya, aku saranin mhm. tuh kalian kasih portofolio, kayak kasih link channel kalian atau apa. Terus juga detail lagi, yang apa, mau collab apa, dan pakai struktural surat yang sopan lah gitu. Sopan lah intinya. Dan kirimnya lewat email ya teman-teman. Tuh. Nah, itu banyak itu tadi apa aja yang disebutin, semoga teman-teman sobat traktir bisa catat Disebut semua gak tuh? satu-satu ya. Aku tuh Ilmu jujur itu. mau ngebahas ini loh di stream, astaga. Karena masih banyak banget orang-orang yang nyepelein ajakan collab gitu. Dan takutnya itu cara ajakan kamu tuh bisa nentuin dia mau berkoneksi sama kamu atau enggak sih. Itu sih Nah, menurutku. itulah kenapa Traktir mengadakan Bincang Creator sebagai platform dan sarana untuk memberi sarana, tips, dan juga sharing-sharing bersama content creator yang sudah berpengalaman. Wah, tepuk tangannya mana semuanya? Wuh! Mantap Gak ada tepuk tangan. tepuk tangan semuanya. Terpaksa tepuk tangannya pakai SFX manual ini. Iya, Kok bisa? iya. Nah, Gitu. mengenai collab-collaban ya, sejauh ini dari pengalamannya Kak Miti, collab bareng siapa sih yang paling berkesan dan benar-benar asik sesuai pengalamannya Kak Miti? Hmm, collab collab ini sih. Ada 2 nih. Hmm, Collab sama Carissa Charlotte, off collab by the way. Jadi offline collab di rumahnya dia. offline collab. Oh, oke, oke. Iya. Terus kedua tuh, jadi setelah aku debut, 2 hari kemudian kalau nggak salah, aku langsung collab Among Us sama Evelyn VTuber sama Jared. Sama Apple dan Jared juga, Itu, anjay. aduh itu berkesan banget sih. Itu aku nggak bakal lupain sih, karena itu first mega collab aku juga di situ. Gitu. Kayak Mega collab ya, gila-gila. Nah, terus iya. nih kita bakal ada pertanyaan-pertanyaan khusus lagi nih. Nah, let's talk about 7 months ago di saat update model ke 2.0 ya. Itu ada kisah-kisah unik nggak di Bali di persiapan mau unveiling model baru dan juga di saat lagi riset untuk menjadi media Bedford yang baru ini sekarang, itu ada kayak cerita-cerita khususnya nggak yang bisa dibagikan ke teman-teman? Let's say ada teman-teman VTuber indie yang lagi kepikiran untuk antara rebranding atau mau nyoba ilus karakter sheet baru gitu. Kalau kisah khusus sih nggak ada sih, karena itu semuanya udah aku plan dari bulan Februari, desainnya juga udah dari bulan April. Jadi menurutku sih dari pelajaran yang aku dapat, segala hal itu harus dibikin fondasinya. Walaupun kamu rebrand dan itu nggak langsung rebrand gitu loh. Gimana ya ngomongnya? Dari pengalamanku sih aku belajar banyak sih perihal bikin desain karakter yang memang coba deh kayak gini ya gitu. Coba image-nya diputer balikin gitu. Karena Niti yang dulu tuh kan kayak pedesaan gitu ya, cewek desa. Oh Sekarang tuh gitu Gyaru, bahasa Gyaru to the max gitu ya. Nah itu aku tuh sebenarnya tuh itu trial and error juga loh. Aku pengen tahu gitu, apakah dengan model aku yang seperti ini, apakah orang pangling, apakah orang suka sama responnya, seperti itu. Dan satu lagi itu karena aku 2.0 ya, karena aku ganti kostum, itu langsung grup Scarf Gang yang ada Keigo, ada Sea, ada Oji, sama ada Kemi, itu mereka langsung, kayak ganti kostum juga deh gitu.
Jadinya ya udah Hashtag dibarengin. Stop Gang. Dan jadinya relay kan. Relay tuh 5 hari tuh. Semuanya ganti kostum. Gitu. Itu seru sih. Kayak kita bikin hype sendiri gitu. Itu kan rame banget ya jadinya. Wah, gila sih. Gila. Nah, ini bakal ada banyak lagi nih pertanyaan-pertanyaan yang lebih mengulik tentang seorang Kak Miti Bedford. Nah, let's talk about something from last year, di April tanggal 1 nih. Apakah Kak Miti sudah bisa belajar siul? Belajar apa? Belajar siul? Have you already, can you whistle already? Udah bisa siul nggak? Mau denger gak? Mau teman-teman gimana? Mau denger si Kak Miti? Mau denger. Mau silakan. Mau nggak silakan coba dipraktekkan. Mau denger. Oke. Gak bisa ya teman-teman. Masih belum bisa ya dari tahun lalu. My God. Pokoknya selalu didoakan dan didukung ya agar Kak Miti Tolong ya, bisa. teman-teman. Nggak bisa, tolong. Duh, udah 1 tahun. Banget ya pertanyaan ini gimana itu? Siapa dia yang ngasih? Astaga. Ada intel khusus dari podcast show yang juga titip pertanyaan seperti itu memang. Ada tim khusus yang memang ini selain dari Kak Igis dan tim traktir nih. Astaga, Mas Intel, tolong ya. Malu saya. Mas Intel, ini udah live loh. Kamu ada nggak di sini? Pada orangnya. Oh my. Aduh, gila. Nah, tadi mau nanya apa lagi? Oh ya, ini ada satu konten yang menarik nih dari Kak Miti. Ini sempat bikin seminar VTuber nih. Kalau boleh dirangkum nih, di seminar VTuber itu sempat bahas apa aja sih? Apakah mirip sama yang kita bahas sekarang atau ada beberapa poin-poin khusus yang dijelasin? Kesannya kayak seminar kuliah aja jadinya kayak gitu ya? Oh enggak sih, itu sebenarnya tuh seminarnya cuma kayak kalau misalnya kalian mau mulai debut VTuber, ini loh yang diperluin kayak gitu. Dari secara device, dari secara materi apa aja yang kamu butuhin, dan dari skala apa ya, nge-gain confident apa ya, apa bahasa Indonesianya, menambahkan kepercayaan diri gitu loh, jangan takut kayak gitu, dan berbagai macam nasihat juga sih. Karena lumayan banyak kan, akhir-akhir ini kan banyak banget ya orang-orang yang gimana Kak, aku pengen jadi VTuber tapi nggak ada ini gitu. Akhirnya aku juga selingi rekomendasiin alat-alat yang memang sekiranya masih affordable lah buat jadi VTuber gitu. Nah, itu tuh ada poin khusus nih, tapi aku harus izin dulu sama si Kak Igis ya. Kak Igis, di acara ini boleh nyebut-nyebut nama merek dan alat nggak? Kalau boleh nggak? Takutnya nanti kena sempritan nih. Tidak masalah sih, silahkan saja. Oke, siap. Nah, Kak Miti, dengan segala ilmu persuhuan dan mentoringnya ini, menurut Kak Miti, alat-alat yang bisa direkomendasikan lah kepada teman-teman VTuber indie maupun yang udah mau bergerak advance itu apa aja sih? Kayak the essential stuff that you have if you want to become an interesting and decent VTuber. Itu apa aja sih? Pertama, tentu saja PC sama laptop. Tentu saja ya, karena tanpa mereka kalian nggak bisa ngejalanin ininya perangkat streamingnya ya. Sebenarnya bisa pakai HP gitu, cuma malah jadinya PNG tuber bukan VTuber, kan beda tuh. Nah itu aku juga sempat bahas tuh perbedaan PNG tuber, kok dia nggak gerak-gerak sih, padahal dia VTuber, padahal dia bukan VTuber gitu. Tapi ya semuanya sama aja sih. Tuh. Terus apa lagi, webcam. Atau enggak kamu beli laptop yang sudah ada webcamnya, nah itu mempermudah ya teman-teman. Itu mungkin aku nggak tahu ya detail minimum speknya apa, itu teman-teman aku pada tahu juga sih, tapi aku sendiri nggak begitu ngerti sama komputer, jadi aku bahas aja yang aku tahu aja. Nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa, mau silakan. Nggak apa ya Kak Gis ya? Boleh ya? Nggak apa-apa lah ya. Nggak apa lah ya. Udah, kita anggap nggak apa-apa ya. Kalau kayak Gis diem berarti nggak apa-apa. Boleh. Lagi nyatet deh. Terus apa lagi? Kalau misalnya emang gak ada webcam dan pengen aduh mahal nih webcam gitu, ya udah bisa pakai HP kamu juga, bisa pakai aplikasi namanya Droidcam, itu aku juga udah pernah bahas. Jadi kamera HP kamu tuh pengganti webcam gitu, dan itu bisa nyambung ke tracking VTube Studio juga gitu. Terus lighting ya. Ya itu nih ya, orang-orang tuh pada ngeremehin lighting ya teman-teman. Lighting tuh perlu buat tracking ya. Kalau keluarkanlah sambatnya di di acara malam ini. Silahkan Kak Miti, monggo silahkan. Jadi acara sambat ya, sambat kreator. Sambat
Enggak ya teman-teman, jangan meremehkan lighting karena lighting itu berpengaruh sama bagusnya gerak model kamu gitu. Cuma kamu modelnya berjuta-juta tapi kalau tracking kamu jelek, tetap jelek. Gitu. Terus dari kualitas audio tuh perlu karena kenapa? Kita sebagai VTuber, kita menjual suara juga dong. Setidaknya kalau suara kita nggak enak, kualitas suara kita juga ya enak denger lah ya gitu. Jadi aku menyarankan audio yang bagus juga gitu. Misal dari terserah mau USB, mau XLR gitu. Terus udah dari situ paling apa model untuk starter awal mah model tuh apa ya? Jangan nggak usah yang terlalu gimana, jangan paksain budget gitu sih. Gitu sih. Dan sekarang tuh udah banyak banget tuh yang bikin model VTuber tuh udah apa ya? Kayak bleber kemana-mana gitu loh, orang-orangnya tuh banyak gitu loh. Gimana ya ngomongnya? Tuh. Kemana-mana ini gimana nih? Bleber gak tuh? Apa ya? Sebentar. Pokoknya mereka banyak berkembang biak gimana? Bukan kembang biak. Ya, gitu. Ini hostnya juga bingung nih. Gitu pokoknya udah berceceran, astagfirullah ya. Aduh bingung sumpah. Pokoknya udah banyak banget artis-artis yang emang udah open commission gitu. Carilah yang memang sesuai budget. But again, ada budget, ada kualitas juga gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen kualitas yang bagus, cobalah nabung. Tuh. Oh, dan satu lagi, untuk awal-awal jangan jadikan VTuber itu job utama kalian. Jangan. Jangan. Sebisa mungkin kalian kalau misalnya memang masih berkembang, cari kerjaan side job dulu. Yang memang pasti income-nya tuh. Nah, ini kebetulan ada tim Intelnya Pak Kucing ini berkali-kali ngeping aku ya ini di Discord bilangnya, aku tolong tanyain dong kisaran budget paling masuk akal untuk start sebagai VTuber ini tuh berapa ya ke Kak Miti. Titip salam, bilang kalau I love you, Miti gang all the time. Apa sih ini? Astaga. Tapi pertanyaan masuk akal nih. Dalam artian kisaran range budget kalau mau bermula sebagai VTuber ini tuh kasarnya berapa ya? Totalnya dong berarti udah sama komputer, udah sama yang masuk akal kan ya? Iya, yang masuk akal. Let's say laptop PC ada lah. Mungkin ke kantor model karena kebanyakan teman-teman VTuber ini kan ada yang bingung untuk harga rigging, kemudian harga ilus dan lain-lain. Jadi kayak kan beda-beda harganya di beberapa ilustrator dan penyedia jasa komisi seperti itu. Jadi kayak range paling masuk akal lah untuk bisa dapat kantor model dan juga persiapan sebagai VTuber indie yang cukupan lah. Itu berapa sih Kak Miti? 10 kayaknya. Iya, 10 juta. Ya nggak sih? Ya nggak sih? Nggak tahu. Bisa jadi kan apa ya? Bisa jadi dikasih harga teman gitu ya. Cuma kalau dari aku lihat ya, kalau emang pengennya bagus tuh 10 juta lah mal tuh. Itu udah termasuk rigging ya? Udah termasuk rigging. Oke, tuh dengerin tuh 10 juta ya udah dijawab. Kamu jangan nyuruh-nyuruh aku nanya-nanya pertanyaan lagi. Ini acara terakhir podcast Shoko ini. Jangan ngomong ya, guys. Astaga. Nah, sekarang kita bisa kembali lagi ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipersiapkan untuk malam hari ini. Ada beberapa lagi dan karena kita ngecek dengan durasi ya, ini bentar lagi juga udah sesuai dengan jam durasi. Ada beberapa pertanyaan terakhir nih. Next one. Apakah dalam menjadi seorang VTuber itu harus memiliki keunikan tersendiri untuk bisa bertahan di tengah persaingan yang sangat ketat? Berarti pertanyaannya untuk bisa bertahan di persaingan yang ketat kan? Berat juga ya pertanyaan dari Kak Egis nih. Ya, aku jadi mikir sekarang. Aku nggak nyangka dapat pertanyaan itu. Iya sih. Kayak ada dua hal yang di kepala aku nih ya. Pertama benar harus ada keunikan. Tapi kalau marketingnya juga nggak bagus, kayak sama aja nggak sih menurutku? Karena unik sendiri tuh udah banyak YouTuber yang unik sih. Waduh, ini Kak Egis. Oke. Gak apa-apa.
Nggak apa-apa, nggak apa ya. Jadi bisa dibilang memang harus ada penyesuaian, riset harus jadi nomor satu dan juga apa ya, lebih memahami aku ini appeal utamaku apa aja gitu ya Kak Miti? Mm-mm. Kalau aku sih. Oke. Nah, let's jump straight ahead to the last few questions. Bagi Kak Miti, ada nggak sih tips tambahan yang bisa di-share untuk dapat membangun brand awareness terhadap konten atau intellectual property kepada masyarakat di tengah persaingan yang semakin ketat ini? Intellectual what? Property. Wah. Berat memang pertanyaannya. Jadi let's say ini disimpulkan aja. Let's say gimana caranya sih lebih membangun brand tersendiri biar lebih dikenal di tengah masyarakat, baik mereka yang menyukai VTuber atau menyukai Jepangan atau ke apa kaum masyarakat umum gitu loh. Pertama cobalah melihat pasar. Jadi apa aja yang sedang happening di sekitar kamu ya. Jangan jalan terus tapi kamu nggak lihat sekitar ada apa ya gitu. Terus juga kedua, perbanyak eksistensi kamu di sosial media. Jadi misal kayak bikin TikTok gitu ya. Nggak usah malu ya. Bikin TikTok terus juga nge-send foto VTuber kamu ke Twitter atau apa gitu. Menurutku sih. Eksistensi di sosial media dan di internet tuh perlu sih. Nah ini kalau nggak salah tadi Kak Miti sempat nyebut mengenai TikTok ya. Ini juga seingatku memang aktif banget ya Kak Miti di TikTok. Ada berbagai macam video-video TikTok nih. Kalau nggak salah dulu sempat ada apa yang berkesan bagi Pak Kucing ya. Kayaknya beberapa hari yang lalu atau semingguan yang lalu ya. Yang mana nih sama yang cowok wibu memang berdamage ya, itu nggak salah. Itu bener-bener bikin ini ngapain sih ini seorang BTW bad friend buat gini. Itu kalau itu aku iseng. Aku iseng. Enggak, soalnya biar mereka tuh nggak perlu kayak cowok tuh harus good looking, padahal enggak, itu mah tergantung ceweknya, itu mau begitu enggak itu loh. Kalau aku cuma ngasih tahu kalau ya aku sukanya yang wibu dan nge-sim VTuber. Bagi teman-teman Cynthia ya yang lagi berusaha lebih mau wangi-wangikan diri tuh, ada tips tambahan dari seorang Kak Miti ya. Jangan lupa dicek TikToknya Miti ya, VTuber ya teman-teman. Mantap, sempat sekali. Nah, last few questions, masih di last few questions saya tinggal ada 2 atau 3 pertanyaan lagi nih. Bagi teman-teman yang juga tertarik untuk memulai karir atau mencoba konten sebagai VTuber, biasanya nih bagi pemula yang mau masuk dunia per-VTuberan, terkadang satu masalah utama yang paling umum nih, yaitu bingung cara memulai dari mana. Boleh diulangi ya, tadi sempat di awal-awal kan juga kami sempat nyebutin beberapa tips yang ataupun hal-hal yang harus dipersiapkan matang di awal. Ini mungkin ada teman-teman yang baru join dan nggak ngikutin dari awal ya, apa saja tips yang di-sharing oleh Kamiti. Boleh dijelasin lagi nggak apa yang harus dimulai dan harus dimiliki sebelum kita terjun atau mulai sebagai seorang VTuber? Pertama, kalau aku sendiri sih aku nyari tujuannya dulu. Tapi kalau misalnya emang kamu ya udah VTuber cuma pengen have fun aja gitu, belum ada tujuan mah nanti gitu, itu bisa. Jadi kamu tentuin aja nanti kamu pengen jadi karakter yang seperti apa, kamu pengen ngebawain apa nanti di VTuber gitu. Dan setelah itu kalau misalnya karakter sudah selesai, ini selesai, let's say kamu pengen debut. Nah, sebelum debut itu kamu perbanyaklah koneksi. Tuh, caranya gimana? Caranya dengan turun komunitas, dengan kamu interaksi di Twitter. Karena kenapa aku bilangnya Twitter? Ya let's say Facebook juga. Tapi menurutku Twitter itu lebih masif. Kalau misalnya kamu pengen debut, Twitter tuh menurutku lebih efektif juga. Karena interaksinya juga tidak sulit ya. Karena VTuber itu kan pasti kan Twitternya di public gitu. Jadi kita bisa balas tweetnya kapanpun juga walaupun mereka belum nge-follow kita gitu menurutku. Jadi mungkin hal yang kamu let's say kamu udah pengen debut terus hal yang kamu lakuin nih biar debut ya biar ada yang nonton lah debut kamu gitu. Ya itu perbanyak promosi terus juga kamu bisa juga kok bikin tease model kamu di TikTok misalnya gitu. Gitu sih. Dan juga udah banyak kok orang-orang yang mereka tuh belum debut tapi mereka streaming. Nah, itu juga bisa sih sebenarnya. Tapi setelah itu streamingnya biasanya di unarchive. Iya, sering ya kejadian seperti itu ya, Kak Miti ya. Iya, kadang yang kayak gitu tuh mereka berusaha buat nyari out juga sih biar debutnya nggak sepi lah gitu. Ada hype-nya gitu. Dan itu langkah nothing wrong with that. Kayak lebih ke testing the waters dulu ya, try the water dulu gitu, ngelihat ini benar-benar ada yang sesuai dan matching atau enggak, dan memang eksperimen juga ya Kak Miti.
I see, I see. Wah, dan mari kita lihat ke durasi nih. Kebetulan kita sudah menginjak ke durasi 1 jam-ish in a way. Dan memang menarik sekali acara kita di malam hari ini. Kak Mi juga sudah sharing berbagai macam tips and trick, pengalaman menariknya, dan juga ilmu-ilmu khusus dari Suhu Miti bagi teman-teman yang tertarik untuk mencoba berkonten ria nih. Aduh, ya ampun. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Aduh. Iya, kami itu boleh nanya nggak nih, karena overall first impression bisa diundang oleh tim traktir dan juga collab bersama Pak Kucing di acara berikut. Ini ada kesan-kesan dan pesan-pesan khusus nggak nih? Kalau kesannya sih jujur ya, awalnya waktu di DM tuh bingung tuh. Kayak, "Hah? Kok? Hah? Oh, traktir ada konten ginian?" Kayak gitu kan. Terus, "Oh, baru tahu," gitu. Terus ya aku tertarik gitu. Sama, saya juga. Kaget sih, tapi traktir sumpah ini adalah langkah yang bagus juga kan buat apa? Buat perkembangan traktir itu sendiri kan ya. This is a really good thing dan mungkin banyak juga yang apa? Ini kan jarang banget nih kita ngelakuin collab di space Twitter gitu, ya kan? Ini juga udah bagus ini ngebuka suatu hal yang baru itu buat yang lain gitu. Mantap, Gitu. mantap. Nah, sebelum kita fix tutup acara dan ketok palu ya, mungkin Kak Miti mau kasih sambutan khusus ya, apa ya sebutannya kalau di daerah Pak Kucing mungkin woro-woro ya, dalam artian mau kasih sambutan khusus ke Simti aja juga, mau sharing update konten terbaru atau mention link nih bagi teman-teman yang mau ingin support Kak Miti bisa lakukan aja. Asik. Gila, ini Pak Kucing nih SDG marketing pro banget ya, gila. I know, I am. Teman-teman, aku baru aja baru aja ini ya sembuh ya. Aku juga udah fit sekarang. Jangan lupa untuk nantikan live stream aku tanggal 14 ya. 2 hari lagi loh guys. Kita live stream lagi loh. Wah, akhirnya ya. Tapi kalau misalnya kalian udah kangen banget, kalian bisa cek biasanya aku nge-broadcast di Reality teman-teman namanya Media VTuber. Terus juga kalau mau lihat update-update terbaru bisa juga follow IG aku atau Twitter aku yang ini. Udah pasti pada follow ya. Terus atau enggak bisa follow IG aku namanya Media VTuber juga. Dan kalau misalnya kalian belum subscribe, aduh ya ampun, subscribe ya teman-teman. Mitya Bedford gak pakai CH, gak pakai CH. Dan jangan lupa nyalain lonceng ya biar kalian bisa tahu kalau misalnya aku stream. Aduh, biar gak ketinggalan guys, biar gak jadi bocil replay gitu ya. Bocil replay. Gitu. Mitya Bedford, VTuber vampir all ungu ya, YouTube, TikTok, juga Instagram, Twitter, traktir.id/Mitya Bedford ya. Iya. Iya, mantap. Jangan lupa untuk support dan juga subscribe. And that's about it, Sobat Traktir. Mantap betul acara kita untuk di malam hari ini. Terima kasih juga bagi teman-teman Sobat Traktir, Cynthia, dan juga pendengar setiap podcast show yang udah hadir di acara malam hari ini. Dan juga terima kasih Kak Miti udah bisa menyempatkan waktu untuk hadir bincang-bincang bersama. No, makasih udah. Thank you for having me. Thank you so much. Aku udah menantikan ini sih. Thank you. Ini doa-doa terakhir dari Pak Kucing. Sukses selalu dan semoga semakin banyak konten menarik yang bisa diupload, makin bertambah pula fans dan audiensnya. Kayak MC kondangan tadi ya. Pak Kucing juga sukses selalu, panjang umur, wish you all the best, happy birthday bukannya. Tapi kebetulan 2 minggu lalu sih happy birthday kebetulan. Oke, happy birthday to you Pak Kucing. Aduh, kok kebetulan gitu. Atau malah wish you all the best kaget juga nih jadinya. Aduh. Nah, terima kasih juga ya kepada Kak Egis juga dan tim Traktir selaku pelaksana acara. Dan sekali lagi bagi teman-teman yang butuh platform mudah dalam menerima dukungan dan apresiasi dari para fans dan audiensnya, bisa langsung check out dan gunakan Traktir. Hanya di traktir.id, cara terbaik bagi sahabat untuk mengapresiasi kreator. Sekian juga dari Pak Kucing yang akan pamit undur diri dari acara malam hari ini. Make sure to check out juga acara It's Lisket Podcast Show, new weekly podcast episode on Spotify, Anchor FM, and more always on demand. Jadi gimana nih Kak Egis, ada sambutan khusus atau mau kasih sambutan juga taman last minute? Oke. Terima kasih buat Kak Mitya sama Pak Kucing yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi acara di Traktir Bincang Kreator ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah bergabung, mendengarkan banyak sekali pelajaran yang bisa diambil ya, terutama untuk menjadi VTuber. Mari kita bantu Kak Mitya untuk bisa bersiul supaya siulan menjadi indah. Dan mohon maaf untuk teman-teman yang mau minta request untuk berbicara, karena
demi ketertiban. Jadi kalau misalnya mau ada pertanyaan atau apa, bisa langsung DM saja ke Twitter atau lewat Instagram kami. Dan apabila kami minta saran dari teman-teman nih, episode selanjutnya kira-kira yang mau dijadikan sebagai speaker itu siapa ya? Bisa teman-teman komen lah di Twitter atau di Instagram kami. Oke, itu aja mungkin. Ada lagi yang mau disampaikan? Seandainya teman-teman yang ketinggalan dari awal-awal tadi, mungkin kedepannya bakal di-upload ulang nggak ya ini bahasannya? Oh iya, siap. Untuk obrolan ini sudah kami rekam, nanti beberapa hari ke depan akan kami rilis di YouTube kami, di traktir.id. Itu nanti teman-teman yang ketinggalan atau yang pengen dengar full bagaimana cara menjadi VTuber versi Kamitia gitu kan, dengan indie dan sukses, itu bisa lihat di YouTube kami nanti. Mungkin nanti akan kami share setelah di-upload, itu akan kami share di Instagram itu pemberitahuan. Oke, mungkin satu kalimat terakhir dari aku ya. Salam Traktir Content Creator. Dari creator, untuk creator, dan juga kepada para creator. Thank you and good night everyone. Mantap. Oke, selamat malam semuanya. Otsukare, selamat malam semuanya.